namanya tetap di Jokowi Center for Ganjar gitu. Kalau yang nasionalis yang memang sederhana yang segala macam itu yang memenuhi karakter seperti ya Pak Ganjar. Kalau yang lain siapa? Anies? Ya nggak mungkin. Puan misalnya kayak itu jauh. Ganjar yang diusung. Cawapresnya mungkin Prabowo. Prabowo juga. Kereta terakhir buat beliau nih di 2024. Ya, daripada nggak jadi pres, mau wapres atau capres yang penting banyak pres lah. Yang penting bunyinya pres. Bunyinya pres. jadi nggak terlalu ngotot saya, pasti ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat UKI, bersama saya Ruslan Ramli pada kanal Catatan Jurnalis Sukriansyah. Sahabat UKI, sore hari ini saya bersama Abang Neta. Ya. Nah, beliau ini Direktur Eksekutif The Jokowi Center. Jadi Bang Neta ini memimpin relawan Jokowi. Bang, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Sahabat UKI, Bang Neta ini sebenarnya seorang pengusaha. Ya, tapi pernah juga di ICW. Nah, ketika di ICW sempat break tuh. Sekarang pun tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pengusaha. Kali ini kita akan menggali tentang kiprah Bang Neta ini sebagai relawan Jokowi. Bang, apa kesibukan sekarang nih? Terima kasih atas undangannya. Sekarang saya lebih terlibat kepada supplier. Misalnya pengadaan material alam untuk Tol Semarang Demak. Iya. Ada supply BBM juga. Ya. Seputar itu. Kalau kegiatan lain, Pak, olahraga punya hobi? Terus saya juga direktur utama di 2 perusahaan, anak perusahaannya PT Lautan Luas Tbk. Itu kan bergerak punya tambang nikel sama batu bara di Kaltim. Gitu. Oke. Saya dipercayakan sebagai direktur utama gitu. Iya, oke. Sahabat Tuki, ya punya posisi sangat penting ya sebagai direktur utama, tapi di luar itu Bang Neta juga malah menjadi relawan. Itu gimana story-nya Bang? Sudah sibuk-sibuk cari duit, kok malah menjadi relawan? Ya memang awalnya saya melihat sosok Pak Jokowi itu sejak di Solo itu ya. Nah, tapi saya tidak terlibat pada saat beliau menjadi DKI 1. Saya belum. Yang pada saat Pilpres itu, jadi Bu Muriati Sudibyo mengundang, ketemu, dan mengajak saya untuk fokus bagaimana mendukung Pak Jokowi gitu. Nah, kebetulan pada saat itu saya di Aceh. Nah, jadi kita bangunlah relawan di sana. Akhirnya alhamdulillah berhasil. Hanya kalah tipis kan, gitu. Yeah. Hanya beda dengan yang kedua. Yeah. Kedua 85%. Yeah, yang yeah. pertama kan cuman ya 4% lah. Iya, oke. Jadi ya memang karena saya mencintai sosok beliau gitu, yang saya tidak bisa pungkiri itu. Dan saya lihat itu tidak ada di sosok di manusia yang lain itu, apapun statusnya. Saya lihat itu berbeda gitu. Lebih ke kalau dari kacamata tasawuf, beliau itu memang itu orangnya gitu. Pemimpin tasawuf yang seperti itu gitu. Kesederhanaan yang luar biasa kan gitu. Itu yang saya suka dari beliau. Sikap merakyat itu. Sikap merakyat, dan memang itu tidak mengada-ngada, bukan pencitraan. Bukan pencitraan, memang seperti itu. Makanya beberapa sosok ulama besar seperti Habib Lutfi kan juga dukung beliau. Ya. Tapi kan orang juga bilang ini polesan ini Pak Jokowi ini. Enggak, kalau menurut saya. Kalau gini, hati kita ini kan putih ya. Kalau kita, tapi ketika ada noda-noda, ketika kacamata kita melihat sosok itu ada semacam kita, kalau kita punya dosa, ya artinya kita tidak murni melihat yang maha kuasa kan begitu. Kalau ada noda dosa gitu, coba kita lihat secara jernih, tulus ya. Nah itu pasti memang. Nah, kalau kita misalnya tidak
kita berziarah ke makam waliullah gitu kan, kalau kita memang tidak ada dosa dalam hati kita, sehingga kita memang tabir tuh kebuka kan begitu. Cara melihat tasawuf seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang yang masih menilai Pak Jokowi sebenarnya ini hanya pencitraan segala macam, yaitu orang seperti itu, ya kita pusing juga karena dari dulu juga sudah ada orang seperti itu. Berarti Bang Neta ini sering berinteraksi dong dengan Pak Jokowi? Ada beberapa. Mungkin dulu di periode pertama saya sering ketemu, ngobrol gitu ya. Saya melihat ya, kita kan gini ya, apalagi kita beribadah dengan baik ya, kita bisa menilai orang itu dengan baik pula gitu. Saya melihat sosok ini luar biasa begitu aja. Iya, memang kesederhanaan itu ya. Iya, kerjanya memang. Nah, itu tidak ada di orang di calon-calon yang lain yang sekarang juga belum ada seperti itu. Pengganti itu tidak ada. Itulah yang menarik, itulah yang memikat Abang sehingga mau menjadi relawan beliau. Iya, saya tidak ada tujuan untuk mendapatkan posisi tertentu atau mendapatkan proyek misalnya ya, tidak ada tujuan ke sana gitu. Tapi kan tidak sedikit orang menilai bahwa ketika menjadi relawan Jokowi ya ada sesuatu. Ada, memang ada kelompok seperti itu. Ini kan kita berbicara masing-masing. Kalau saya dari awal tidak arahnya tidak ke sana. Jadi gimana dong operasional Jokowi Center ini? Kan butuh biaya juga kan untuk kegiatan. Kalau hitungan matematis memang begitu. Dari mana sumbernya? Kita dapat dari apa kan begitu. Seperti itu. Tapi kalau memang kita bekerja tulus, kemudian kita memang tidak pamrih segala macam dengan ya tidak ada embel-embel, itu datang sendiri gitu. Ada aja. Tadi menyebut nama Bu Muriati Sudibyo tuh. Iya. Apakah beliau yang menjadi sponsornya? Tidak. Beliau hanya support aja secara moral, secara material tidak ada. Jadi ya selama itu saya sendiri yang memang mencari biaya. Maksudnya duit Abang gitu? Iya, duit saya sendiri pribadi. Jadi memang gimana? Kalau kita sudah terlanjur suka, cinta gitu ya, apapun kita keluarkan kan begitu istilahnya. Nah, tapi orang tidak percaya seperti itu. Mana ada zaman sekarang orang ya. Nah, iya betul. Karena saya juga pernah ditawarkan posisi di awal itu 2015. Tapi kan saya tolak. Saya bilang posisi apa nih? Komisaris atau komisaris di salah satu BUMN karya gitu. Kenapa nggak diterima Bang? Waktu itu kebetulan BUMN itu lagi ada masalah, baru ditangkap juga direksinya itu oleh Kejaksaan Agung. Dan ke saya memahami waktu itu saya tidak terlalu memahami komisaris posisinya itu sebagai apa. Mungkin menolak karena BUMN itu coba yang lain. Mungkin Abang terima. Kalau sekarang kalau nggak tahu juga ya pada saat itu, karena memang saya cenderung pada itu saya memang lebih ke kegiatan proyek waktu itu. Tidak. Kalau posisi seperti karena begini ya, karena saya dibentuk oleh aktivis anti korupsi ya. Iya, Jadi agak ngeri-ngeri sedap kalau memang kita harus masuk. Artinya karena BUMN tadi bermasalah, Abang ngeri juga. Ngeri. Sekiranya tidak bermasalah, mungkin saya berpikir lain ya. Berarti saya malah ini apa saya dijebak kemari atau bagaimana itu. Makanya saya nggak mau. Saya bilang saya di luar aja lah. Saya mending ada kegiatan proyek itu aja yang dibantu gitu. Tapi itu kan apa ya? Abang punya tim kan untuk menggerakkan Jokowi Center ini? Punya, ada ya kadang-kadang ya dari keuangan saya sendiri saya keluarkan gitu. Untuk kegiatan kemarin itu di 2019 ya. 19. Itu kan kita buat kegiatan di Aston ya. Iya. Aston itu biayanya luar biasa itu. Wah. Ya kita ada aja, kebetulan ada rezeki atau ada teman yang dukung, nggak sama-sama lah gitu. Atau jangan-jangan ada yang sponsor Bang? Nggak ada. Misalnya nih dari siapa? Belum. Ya? Belum ada yang nyiram? Iya, nggak ada yang siram. Nggak ada juga ya? Nggak ada. Tapi kegiatan seperti itu? Waktu itu kebetulan saya ada kerjaan itu proyek Bandara Kulon Progo, Jogja itu. Iya.
Jadi kerjasama sama teman, ada profit kita bagi, ya udah profit ini kita buat kegiatan itu. Oke. Gitu. Tapi kegiatan seperti itu apa ya? Pak Jokowi sendiri pernah diundang hadir atau gimana? Enggak, saya tidak undang. Kenapa? Tapi Johan Budi pada saat itu menawarkan, ini kegiatan ini presiden diundang, nggak diundang, tapi kalau mau datang nggak apa-apa. Iya. Soalnya namanya kan asik tuh, Jokowi Center. Iya. Iya kan, tapi malah. Iya, karena begini, dulu beliau sempat saya undang ke kampung saya, datang kan. Oh, di mana tuh? Di Melabu, Aceh Barat. Oh, di Mulabo. Sampai beliau itu sumbangkan irigasi itu 1,6 triliun ya. Wih, luar biasa. Iya, makanya itu menjadi kebanggaan saya sendiri gitu, pribadi ya. Iya. Dengan apresiasinya Pak Jokowi seperti itu gitu. Oke. Berarti kemarin dana pribadi, Bang ya? Ada teman-teman juga. Ada teman-teman, dibantu Iya. juga teman-teman. Kalau Jokowi Center sendiri, The Jokowi Center sendiri, ini apa? Cuman di Jakarta dan Aceh atau persebarannya? Sekarang Jakarta doang. Oh. Jakarta aja, nggak ada di Aceh. Oh, Jakarta doang. Dulu kan memang kalau itu Jokowi Center Aceh kan gitu, ada namanya. Kalau sekarang ya di Jokowi Center aja. Itu tidak hadir di provinsi lain, apa karena di 2024 Jokowi tidak lagi mencalonkan atau tidak dicalonkan? Memang kemarin kita di Tuprok itu deklarasi Ganjar ya. Oh. Kita kan ikut gitu Oke. ya. Itu namanya tetap di Jokowi Center for Ganjar gitu. Oh gitu. Jadi ketika Jokowi sudah selesai masa baktinya 2024, The Jokowi Center ini mengalihkan dukungan ke Ganjar. Bukan mengalihkan. Apa tuh? Kita bergeser kan gitu kan. Bergeser Nah, soalnya kan Pak Jokowi sepertinya kan juga mendukung beliau kan begitu. ke Pak Ganjar. Ke Pak Ganjar kan gitu. Itu yang saya dengar bacaannya seperti itu, dan arahan dari ring 1 hampir seperti itu gitu. Tapi kan tidak sedikit yang menganalisis bahwa Prabowo juga di-endorse oleh Pak Jokowi. Kenapa bukan ke Prabowo-nya? Tapi saya melihat Pak Prabowo tidak ini berbeda dengan Jokowi. Berbeda. Apapun ceritanya gitu. Dalam amatan Ya. Bang Neta ini. Ya. Tidak ini. Misalnya kalau mendukung ya mendukung saja. Seorang minta pun, Pak dukung saya. Enggak dukung, kan nggak mungkin. Saya dukung gitu. Tapi kan dalam banyak kegiatan kita lihat ruang untuk Pak Prabowo juga cukup besar. Dalam beberapa kesempatan selalu turut serta. Kan nggak mungkin diajak Ganjar kepada kegiatan-kegiatan presiden karena Ganjar bukan menteri, kan begitu misalnya. Ini yang memang itu, ini udah ngebet banget juga, harus direspon dengan baik gitu kan. Iya. Yang Bang Neta maksudkan tadi di ring 1 itu siapa tuh, bahwa Jokowi? Ya orang dekatnya Pak Jokowi. Di istana atau di rumah nih? Ini bisa soalnya sering diundang di istana juga, bisa di rumah juga gitu. Oke. Jadi lebih ke Ganjar ya? Beliau arahkan saya untuk dukung Ganjar gitu. Karena memang kegiatan saya di Semarang, saya ingin buka kantor di Semarang. Tapi mereka awalnya setuju, terakhir katanya beberapa minggu lalu di fokus Jakarta aja gitu. Jangan sampai yang membisik abang itu justru orangnya Ganjar tuh. Bukan. Saya tahu beliau. Oh, punya kredibilitas. Sangat tahu gitu. Ya. Dan bagaimana abang melihat sosok Ganjar? Yang satu ini saya sangat kenal. Itu udah kayak abang sendiri begitu. Jadi dia juga tidak menginformasikan hal-hal yang di luar, yang nggak benar gitu. Iya. Dia di ring 1 ya? Di ring 1. Ada di pemerintahan? Di BUMN ya. Oh, di BUMN. Oke, berarti ini juga dong. Ya, namanya ring 1 ya. Berarti ya, kedekatan dengan presiden itu luar biasa dekatnya ya. Dekat, dia juga di KSP dulunya kan. Oh, di KSP. Oke. Terus dengan Ganjar ini apa yang menarik buat The Jokowi Center terhadap Ganjar? Apakah hanya karena titah atau gestur Jokowi ke Ganjar, atau ada hal lain yang membuat abang juga ke Ganjar? Semata-mata titah itu atau ada juga hal yang menarik dari seorang Ganjar? Karena di antara semua calon itu,
itu memang yang punya karakter seperti itu, kesederhanaan, turun ke lapangan, misalnya segala macam. Ini kita nggak bicara partai ya, karena kita nggak melihat itu sekarang. Sosok Ganjar itu memang mendekati, hampir gitu, sama dengan Pak Jokowi. Kan begitu. Nah. Tapi bagaimana misalnya kan, katakanlah, ya maaf ya Pak Ganjar ya, kalau ini di set untuk 2024, maka Pak Ganjar memoles dirinya berperilaku seperti Jokowi, menyapa rakyat, tampil apa adanya, banyak senyum. Berarti kan ini engineering, rekayasa hanya untuk kepentingan 2024, bukan dari dalam. Benar. Itu saya juga mengira seperti itu, ya kan. Tapi memang ketulusan, kebenaran sikap itu kan memang nggak bisa ditipu-tipu juga. Kemudian gini, kalau kita bandingkan dengan sosok-sosok lain, Prabowo siapapun ya, ya nggak. Kalau yang nasionalis, yang memang sederhana, yang segala macam itu, yang memenuhi karakter seperti ya Pak Ganjar. Kalau yang lain siapa? Anies? Ya nggak mungkin. Tapi kan masih banyak tokoh-tokoh lain. Prabowo, siapa lagi? Puan misalnya, itu jauh itu. Jadi yang pas itu. Yang pas. Kalau kita bicara sosok-sosok lainnya, tokoh-tokoh lain yang muncul juga nggak sesuai gitu. Jadi program nomor 2 yang penting sosok dulu. Artinya gini, kita orang Timur ini kan tarik hatinya dulu kan begitu. Persoalan nanti dia mau jalan bagaimana ya itu kan itu. Nah, karena memang bagaimana kita menghargai rakyat kan gitu kan. Nah, itu masalahnya. Kalau nggak seperti itu, kalau hedonisme gitu kan nggak mungkin. Nggak suka rakyat seperti itu. Sahabat UKI, kita coba mendiskusikan lebih jauh lagi tentang pilihan ke Ganjar. Bang, Abang milih Ganjar. Tapi kan sejauh ini Ganjar juga belum mendapatkan tiket. Ya seperti ini ya, kita mencintai seseorang itu, tapi ini buku akad nikahnya belum ada kan gitu istilahnya kan. Ya kita berdoa lah bersama-sama, semoga ini yang terbaik kan gitu. Karena gini, saya tidak pernah meragukan bangsa ini pasti akan terbaik. Soalnya di situ banyak sekali aulia-aulia yang selalu berdoa supaya negara ini menjadi negara yang paling baik, paling ke depan seperti itu. Jadi nanti tidak akan muncul orang gila jadi presiden, nggak mungkin. Tetap orang yang benar gitu. Jadi The Jokowi Center ini yakin meskipun sampai hari ini belum dapatkan partai, toh ke depan Ganjar akan dapat tiket. Pasti. PDIP pasti mencalonkan yang terbaik. Orang terbaik dari partai. Tapi kan PDIP ada Puan, Bang. Nah, Puan kalau di dongkrak, dipoles-poles ya sebegitu-begitu aja, nggak ada yang nggak melenting elektabilitasnya. Susah. Jadi gini, Puan, AHY ini kan anak-anak yang memang sejak lahir tuh udah piring emas, dia tidak pernah merasakan bagaimana makan di warteg segala macam. Enggak. Jadi ya gayanya seperti itu. Tidak pernah susah. Nggak pernah susah. Ya jadi terlalu kita itu dosa gitu ngomong. Tapi ini kita bicara pilpres, jadi ada pandangan, ada tafsiran gitu. Kalau itu sekarang kau udah untuk mendukung Puan bagaimana dipoles itu kau udah terhenti ya, tidak ada lagi upaya ke sana gitu. Karena mereka udah introspeksi bahwa tidak mungkin gitu. Berarti harapannya di koalisi besar yang lagi hangat dibicarakan di politik nasional ini, harapannya Ganjar yang diusung. Cawapresnya mungkin Prabowo. Kalau kebalik? Nggak mungkin PDIP mau kebaliknya. Masa capres sementara ini gerbongnya luar biasa besar. Capres dari partai lainnya nggak mau lah PDIP. Tapi ya kan belum putus, kemudian Prabowo juga sudah kereta terakhir buat beliau nih di 2024. Ya, daripada nggak jadi pres, mau wapres atau capres yang banyak pres lah. Yang penting bunyinya pres. Jadi nggak terlalu ngotot saya ya, pasti ngikut. Gitu.
gitu. Iya. Mm. Tapi bagi The Jokowi Center, Iya. capres itu harga mati buat Ganjar. Sepertinya seperti itu. Kalau memang tidak seperti itu, ya kita udah nyerah, kita ngikut aja bagaimana arahan dari ring 1. Iya. Termasuk itu ya, cawapres ya. Iya. Mau gimana lagi kalau takdirnya dia hanya menjadi cawapres misalnya. Iya. Nah, kalau saya berbicara seperti ini, saya belum pernah ketemu sama Ganjar. Oh, belum pernah ketemu juga ya? Belum pernah. Kalau dulu saya sering ketemu Pak Jokowi kan, Iya. tahu, Iya. pernah ngobrol. Kalau ini memang belum pernah sama sekali. Nah, tapi memang saya melihat dari beberapa itu kan saya ngikutin gitu kan. Ini yang terbaik lah menurut saya. Tapi pernah ini untuk Ganjar mengundang kan buat kegiatan dulu. Oh iya, belum buat dulu. Saya kan ngekor ke pihak yang minta ini kan, gitu kan. Yang sebelumnya juga saya ngekor ke Jokowi lewat beliau juga gitu. Oke. Kalau seperti itu berarti apa yang sudah The Jokowi Center lakukan buat Ganjar? Ya kita deklarasi dulu. Yang lain-lain belum, nanti nyusul gitu. Oke, declare dulu. Nah kita kan terlalu maju, ini belum resmi. Iya, ya jangan dulu gitu. Masa kita bawa anak orang pacaran kemana-mana belum tunangan atau nikah kan? Iya, belum ijab kabul. Enggak ijab kabul. Nikah dulu baru kan gitu. Ini orang udah terlalu bawa aku sana aku sini, itu anak orang ya nggak boleh seperti itu. Oke. Gitu. Sahabat UKI, The Jokowi Center tetapi mendukung Ganjar Pranowo. Itulah pernyataan yang kita dengar dari Bang Neta. Ya. Nah, Bang Neta, kalau misalnya nanti Ganjar nama beliau akan keluar. Gimana Bang Neta memberikan dukungan kepada Ganjar itu? Kan tidak berhenti pada deklarasi. Oh enggak. Pertama saya akan menyiapkan kantor ya, fasilitas di tempat yang strategis. Kemudian beberapa teman-teman itu saya sudah dari sekarang ingin bergabung gitu. Jadi saya kalau belum ada keputusan itu kan nggak bisa menyediakan fasilitas tersebut gitu. Nanti teman-teman itu akan bergabung dengan kita. Bagaimana ya kita bicarakan nanti bagaimana program apa yang kita akan lakukan gitu. Tetap akan membuatkan panggung bagi Pak Ganjar? Iya, benar. Kegiatan-kegiatan kebangsaan. Benar, itu nanti didukung oleh beberapa teman lah yang sejak sebelumnya itu sudah minta saya ini, Pak Neta, kapan ini? Ya tunggu dulu gitu. Masa kita bawa anak orang belum ajab kabul kan begitu misalnya. Ya, gitu. Berarti nanti pembiayaan akan seperti yang lalu-lalu atau sekarang ada angin-angin segar? Nggak ada juga angin segar, cuman ini kita ada modifikasi lah sedikit ya. Istilahnya ada kegiatan-kegiatan project itu ya bagaimana kita bisa negosiasikan itu menjadi income lah, profit untuk kegiatan itu gitu. Oke. Nah, ada ini apa istilahnya fundraising ya? Iya. Oke. Berarti ini lebih siap dibanding sebelumnya ya karena sudah punya pengalaman ya. Iya, lebih santai gitu. Lebih nyantai. Enggak terlalu gerusak-gerusuk gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya kan tadi hanya di Jakarta ya. Sementara Indonesia ini kan luas. Iya. Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke ya. Iya. Kemudian ya ada banyak latar belakang yang berbeda gitu kan. Apa masih berpikir di Jakarta atau sudah mulai ada cita-cita baru? Enggak, yang penting Jawa dulu ini. Jawa dulu yang kenapa? Diprioritaskan karena memang di sini kan. Kalau ini dikuasai ya yang lain-lain kan sudah ngikut kan gitu istilahnya. Kita jangan takabur seolah-olah Jawa ini yang menentukan suara kan, nggak seperti itu. Intinya diprioritaskan dulu yang di sini. Kemudian yang di daerah kita mengikuti bagaimana kesiapan di sana gitu. Oh nanti apa yang perlu kita support segala macam. Ya nanti kita lakukan koordinasi lah. Kalau Jawa yang dimaksud, apakah hanya di ibu kota provinsi atau enggak? Akan tengah sama timur. Gitu. Oh akan menyasar semua barat, tengah. Iya barat. Timur, Jogja juga ya. Iya. Oke. Gitu.
Nah, Jadi kita sel-sel lama itu kita bangkitkan kembali. iya iya. Gitu. Hidupkan kembali ya. Hidupkan kembali. Simpul-simpul itu Iya, akan iya. atau mesin-mesin Iya, iya. itu Mesin dihidupkan daerah lagi itu. ya. Iya, benar. Oke. Nah, itu gimana model kegiatannya ya? Hanya buat diskusi, Jokowi datang, selesai. Atau ada apa kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan atau seperti apa tuh? Ya kegiatan sosial lah. Itu yang lebih utama kan. Jadi kalau kita kampanye sana sini kan nggak model seperti itu kan sudah ditinggalkan kan. Orang udah pakai medsos segala macam. Ya kita buka kegiatan apa yang ya kegiatan agama atau sosial di satu daerah itu yang memang daerah itu cenderung kemana lebih bagus itu apa? Itu yang kita siapkan gitu. Itu kita dorong atau pihak di daerah itu sendiri yang melakukan itu. Kita hanya mendukung dari aspek apa, dana atau apa begitu. Ya, itu yang kita siapkan gitu. Oke. Kembali lagi ke masalah komunikasi dengan Ganjar nih. Sejauh ini nggak ada juga komunikasi ya? Enggak, belum. Tidak melaporkan, tidak menyampaikan. Nanti ada saatnya memang ada pihak yang bersama-sama kita ketemu beliau gitu. Ada yang comblangin nanti. Iya, ada. Gitu. Tapi at least sekarang ini comblangnya udah tahu. Udah tahu. Tinggal nunggu ijab kabulnya itu. Iya. Oke. Nah, Bang Neta, saya tertarik dengan ya yang namanya politik, Bang. Sebenarnya Abang tadi sudah menyampaikan ya bahwa ada take and give ya. Yang namanya politik ya. Mengeluarkan apa dapat apa, dan Abang ya tadi sudah sempat ditawari oleh Jokowi misalnya gitu kan. Iya. Nah, mungkin bagi Abang tidak ada masalah kalau abang menolak gitu kan. Nah, kalau ke depan gimana? Ke depan diambil itu harus itu. Diambil. Diambil. Atau jangan-jangan ini motif Abang ini? Karena begini, saya memang dari keluarga bangsawan gitu. Oh, Kakek oke. saya itu raja di sana, di wilayah KW16. Oh, iya. Jadi karakter Teku itu, saya nggak tahu raja di tempat lain apakah mungkin sama ya. Iya. Itu memang royal itu. Dia Oh. tidak pernah setelah memberi itu menarik kembali, ada tujuan tertentu. Kalau orang senang dia lapar, Puas. ada kepuasan meskipun dia lapar gitu. Artinya bagaimana orang itu senang, bahagia, dia korbankan itu udah nggak masalah begitu. Jadi kita dulu ada banyak tanah skala lahan itu kita bagi-bagi ke rakyat, asal senang orang pihak lain itulah karakter sebenarnya, karakter turunan dari nenek moyang saya itu seperti itu. Jadi saya tidak terlalu pamrih gitu ya. Kalau memang udah berbuat ya berbuat aja. Kalau memang ditawarkan nanti ya itu udah, itu saya anggap bonus lah. Iya. Kalau Abang ini kan lebih bisa mengatur ya. Karena Abang dalam posisi mapan gitu kan. Tapi kan di Jokowi Center bukan cuma Abang. Iya. Ada juga Bener. orang lain yang itu yang motifnya tentu jauh lebih ngeyel. Iya. Makanya terkadang saya membagi kerjaan ke mereka semampu mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Apa ya, misalnya ada peluang, itu, kamu bisa nggak? Itu begitu aja. Tapi untuk menarik dia bisa jadi apa ke dalam itu kan nggak mungkin juga gitu. Intinya Kuasanya bukan sama Abang. iya, artinya kalau ada peluang lain atau apa, misalnya ya kita ini berbagi gitu. Iya, oke. Sebenarnya apa ya? Kerja-kerja seperti ini kan kerja sosial. Iya. Tetapi kemudian ketika menang dapat hadiah, hal biasa sih bagi orang kan, keringatan gitu kan. Nah, persoalannya kemudian makin banyak juga ini relawan-relawan yang muncul. Banyak sekali. Tentu kan motifnya kurang lebih sama lah. Iya. Nah, gimana Bang memandang bagai
cendawan juga ini relawan-relawan di Pilpres. Itu hak semua orang kan gitu kan. Itu kan berbeda dengan zaman sebelumnya kan. Iya. Ini muncul relawan yang luar biasa ini kan sejak Jokowi kan. Iya. Tapi sebelum Pilpres sebelumnya kan nggak pernah terjadi seperti ini. Ini memang fenomena baru. Saya pikir orang melakukan mendirikan relawan nama segala macam itu tujuannya itu kan hak semua orang. Dia mau bagaimana seninya dia sehingga cita-cita ambisi dia itu tercapai kan begitu. Itu tergantung, makanya berlomba-lomba lah melakukan kegiatan yang luar biasa sehingga dia diperhatikan. Ini caper semua nih, cari perhatian. Caper semua. Iya, intinya seperti itu. Yang orang mendirikan ada relawan dikenal. Nah, ini berlomba-lomba memperkenalkan diri kan begitu. Dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Setelah itu baru melakukan lobby. Ini ada kedekatan segala macam. Minta posisi jadi staf ahli, komisaris, apalah gitu kan. Menurut Abang kalau hal seperti itu gimana? Berlebihan atau enggak, biasa aja. Biasa aja. Nah, dan orang juga jangan terlalu negatif melihat itu. Itu memang usaha orang masing-masing kan. Jangan dilarang, biarin aja, bagus kok. Asal jangan narkoba jual itu kan enggak. Itu. Tapi kan membebani juga. Iya. Gimana itu? Kita bukan negara kecil besar sekali ini. Semua orang punya keinginan ya, harus direspon. Ya, kan juga banyak sekali yang tidak terrespon kan. Yang tidak tercapai apa yang diinginkan gitu. Sekarang yang mungkin ingin jadi komisaris itu mungkin ada ribuan, puluhan ribu kan. Di relawan itu. Tapi kan nggak ada yang terwujud, yang terjadi, yang segelintir. Iya, segelintir. Nah, jadi tidak ada masalah. Tidak masalah, itu biasa. Gitu. Terus gimana relawan yang itu tuh? Main proposal, minta sana sini, injak kaki. Ya wartawan aja ada kok, wartawan bodrek. Jadi ada juga relawan bodrek gitu. Iya, jadi memang ada seperti itu. Plus minus itu pasti ada gitu, ya kan? Enggak. Jadi kita di negara Indonesia ini memang banyak sekali hal yang memang membuat kita harus bersabar. Kan terkadang harus ketawa juga gitu kan, melihat tingkah laku. Terus apa dong yang membedakan The Jokowi Center dengan relawan-relawan lainnya? Sama aja, tapi saya kan gini ya, mau ada jabatan oke, nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi nggak dapat tidak dapat jabatan biasa aja, nggak masalah gitu. Jadi malah saya karena gini, kalau saya gini, pemahaman saya kalau kita terus berbuat baik itu yang kebaikan tuh datang sendiri ke kita, asal kita tulus saja. Abang bisa seperti itu, tapi kan teman-teman abang belum tentu. Karena mereka mungkin pemahamannya kurang baik. Gitu. Motifnya tadi kita niatkan, makanya saya ditawarkan posisi jadi dirut di sini. Saya malah di swasta itu jadi komisaris segala macam. Itu jadi komod lagi gitu. Swasta bukan BUMN. Saya pikir lebih aman di swasta daripada BUMN. Nanti salah-salah kita itu relawan Jokowi ya. Kan begitu. Nah, lebih aman di luar gitu. Nah, malah perusahaan yang grade-nya TBK. Oke. Ya kan? Ya kalau memang belum mendapat posisi di BUMN ya sabar, mungkin bukan di situ. Ada hikmahnya. Mungkin kalau di situ kita bermasalah, kita harus positif aja lah gitu. Iya. Banyak relawan, tetapi khusus Jokowi, waduh, banyak benar ini. Ada beberapa yang populer kan? Projo, Rejo, Bara JP, aduh, besar, banyak. Pena juga, ya kan? Menurut abang gimana itu? Ya, kita kan Projo, saya juga tahu kenal dekat sama Budi Ari kan. Kemudian dulu Bang Adian Nabi Tupulu segala macam dekat. Ya, mereka juga ya misinya ada macam-macam lah kan. Saya tahu semua bagaimana itu. Ya kita tidak saling mengganggu. Tidak. Saya kan kalau ketemu Pak Budi Ari itu saya spesial sekali kalau masuk ke kamar kantor ruangnya itu. Oh Dindo bukan begini. Iya. Bagus, mereka sangat baik lah sama saya semua gitu. Iya, nggak pernah ada apa ya?
menginisiasi pertemuan silaturahmi semua fans Jokowi dari berbagai relawan? Sudah pernah, sudah beberapa kali. Jadi yang menang ini nanti orang yang buat kegiatan ini siapa? Panitianya. Yang mampu mengumpulkan. Mampu mengumpul. Padahal kita ingin kumpul memang karena ingin silaturahim itu kan. Iya. Tapi ini pihak panitia ini kan mengklaim ini kita atur semua. Ini malah gara-gara seperti itu orang mundur. Nggak fanatik dengan kegiatan seperti itu gitu. Itu makanya nggak beberapa kegiatan lagi yang ke depan itu nggak. Terakhir ini kan yang di GBK kan, Iya. yang untuk pertemuan yang Pak Jokowi hadir, akhirnya dukung rambut putih itu kan, Iya. gitu. Yang Oke. lain-lain itu enggak itu. Nah, sekarang kalau Projo itu sudah ada musrahnya, Iya. kan gitu. Iya. Nah, kalau Pena aktivis 98 itu, Iya. nah ini punya kegiatan lain lagi. Kenapa The Jokowi Center tidak mendeklar seperti halnya relawan lain yang mau deklar bahwa kami mendukung capres tertentu? Relawan lain sudah melakukan itu. Khusus untuk The Jokowi Center sudah mendeklar? Sudah pernah kita melakukan, kita waktu di Tuprok itu kegiatan deklarasi ya kita sampaikan itu bahwa kita dukung Ganjar kan. Ganjar. Itu udah malah di beberapa media gitu kan. Nah, termasuk saya kan Itu ada diskusi nggak di internal The Jokowi Center sebelum menentukan? sudah. Atau udah deh kita pasrah aja dari sana maunya apa? Enggak ada diskusi. Diskusi kita dengan teman-teman diskusi. Ini kan ada beberapa profesor dari UI kan, itu kan dewan pakar kita. Oh, kan iya. kita ngobrol, kita kan ada di grup juga. Iya. Memang nanti sekarang kan nggak harus ketemu Iya. di WA gitu. Iya, Kita iya. sepakat lah. Udah. Nah, ini kan ada Bu Koni juga, ini kan di Jokowi Center. Bu Koni, Bu Christine Hakim. Berarti sebelumnya tidak bulat juga ke Ganjar. Tapi semua saya tanya setuju. Kalau dibandingkan dengan yang lain, yang capres-capres nggak tahu siapa mau dicalonkan gitu. Di internal Jokowi Center itu waktu katakanlah ya, siapa nih The Jokowi Center? Ada nggak dinamika di dalamnya? Nggak ada. Kita satu Suara. hampir Artinya sama. sebelum ada Tidak pernah ada ada suara dari luar bahwa katakanlah yang di istana memberi kabar bahwa Jokowi condong ke Ganjar. Diskusi semula di internal, ada nggak dinamikanya? dari semula itu pandangannya hampir sama. Hampir sama ya? Hampir sama. Bahwa memang sosok yang bagus itu memang Ganjar begitu. Oh, memang suara mayoritas ya? Iya, jadi kan begitu gerakan dari Pak Jokowi juga segala macam kan memperkuat terus kan. Iya. Cuma persoalannya kan partai yang belum mendukung kan Iya. begitu. Masih pura-pura lah. Masih wait and see ya? Iya. Terlalu bersandiwara itu. Iya, Di bunda itu kan. Oke. Tapi kalau analisis The Jokowi Center melalui orang hebatnya di istana akan kemana Ibu Mega? Ke situ juga. Cuma kan gini, sepertinya mereka ini lagi nggak tahu lah strategi apa gitu. Kalau saya udah strategi busuk aja itu. dia kan pura-pura mau melihat ya kan, cek ombak dulu segala macam gitu. Tapi ternyata kan memang ke situ juga gitu. Nah, jadi mau dipoles sana sini segala macam kan nggak gridnya gitu-gitu aja, nggak bergerak gitu. Ya, jadi bukan masalah juga ya ketika PDIP tidak mengusung nama Ganjar ya. Pokoknya dimanapun Ganjar itu yang kita pilih, mau diusung partai. Nah ini kan PDIP atau PDIP coba membuang nih orang gitu kan. Iya. Nah ini kita buang gimana? Tapi tetap elektabilitasnya kan tetap naik terus gitu kan. Iya. Nah, jadi memang ini murni, tidak ada rekayasa segala macam gitu. Iya. Nah, karena memang karakter Jawa Tengah itu memang pemimpin. Kalau misalnya saya Aceh nggak masuk, kalau di luar Jawa ya nggak susah gitu.
untuk jadi presiden kan begitu. Itu nggak Iya, pernah muncul ya gitu seperti Wakil presiden kan wakil presiden. Presidennya ini kalau orang di luar Jawa ini kan susah. susah. Gitu. Kecuali jadi memang apa ya, masih milik Jawa ya. milik Jawa. Oke. Ya, memang mereka bisa bekerja, bisa mendekati segala macam kan gitu. Oke. Jadi The Jokowi Center ini apa ya, akan berkesinambungan nantinya ini setelah nama diputuskan. Iya, nama diputuskan. Dan harapannya tentu Ganjar Pranowo itu yang Iya. diusung oleh PDIP gitu. PDIP atau koalisi lain ya. Atau koalisi lain. Oke. Tapi tetaplah nggak mungkin anak kandung jadi anak tiri, anak buangan lagi kayak nggak mungkin, tetap gitu. Ya baik. Ada statement yang ingin Bang Neta sampaikan sebelum saya tutup? Ya kita tetap berharap dan berdoa supaya negara ini baik-baik saja gitu. Dan itu Allah kabulkan, insya Allah. Amin. Amin. Sahabat UKI, hampir sejam rasanya, tidak terasa kita mendengarkan Bang Neta menyampaikan seperti apa The Jokowi Center. Nah, kita tunggu keputusan dari Ketua Umum Partai, gimana kira-kira nasib Ganjar Pranowo. Harapan The Jokowi Center mendapat tiket capres. Kita tunggu. Demikian ya, Amin. Bang. Amin. Terima kasih Amin. atas kunjungannya. Sahabat UKI, demikian perbincangan kami dengan Pak Neta, Direktur Eksekutif The Jokowi Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.